Halo, selamat sore semua. Vanessa, Rohit, Setu, selamat sore. Oke, Pak. Oke, diisi dulu absennya, biar Bapak upload materinya. Bentar ya, sambil diisi absen Bapak upload materi dulu. Ya, Pak. Oke, udah bisa kita mulai. Nggak ada yang mau masuk lagi. Bagaimana? Kita mulai aja. Bagaimana, Setu? Mulai aja, Pak. Ya, jadi kalau agak ribut dikit maklumnya. Jadi di sini kita membahas tentang enkapsulasi. Nah, di enkapsulasi ini bisa kalian lihat kalau enkapsulasi berarti istilahnya membungkus ya kan, seperti enkapsulasi pohon begitu. Pernah dengar kata enkapsulasi waktu apa? Sekolah? Enggak, Pak. Ya, Pak. Jadi Enggak, Pak. enkapsulasi di sini kita lihat itu artinya pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek dalam bagian yang terlindungi. Seperti artinya ya. Jadi enkapsulasi adalah pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek dalam bagian yang terlindungi. Jadi enkapsulasi dapat diartikan sebagai bungkusan atau pelindung program dan data yang sedang diolah. Nah, jadi dia semacam dibungkus itulah tujuannya agar bisa dilindungi. Pembungkusan ini
mendefinisikan perilaku dan melindungi program dan data yang sedang kita olah agar tidak diakses sembarangan oleh programmer lain. Nah, itu dia tujuannya agar tidak dikotak-atik oleh programmer lain. Selanjutnya ada access modifier. Nah, di enkapsulasi ini ada access modifier, apa-apa saja yang termasuk spesifiknya. Jadi modifier berfungsi untuk mengatur level hubungan antar kelas atau kelas access level. Jadi di sini bisa kita lihat spesifiknya ada privat. Apa saja yang bisa digunakan di privat, yaitu pada saat kelas. Kemudian ada no specifier, dia bisa digunakan di kelas dan bisa juga di pack. Kemudian protect-nya dia bisa digunakan di kelas, pada pack-nya juga. Kemudian ada subclass. Kemudian yang bisa semua yaitu public. Di kelas bisa digunakan, di pack juga bisa digunakan, di subclass bisa digunakan, kemudian di word juga bisa digunakan. Selanjutnya access modifier. Selanjutnya ada 4 tipe dalam access modifier pada Java. Yang pertama access public, yang kedua privat, yang ketiga protect, yang keempat default. Nah, itu dia. Mungkin dari kata-kata ini sering kalian lihat, kalau privat dia artinya pribadi, kalau public artinya terbuka, ini biasanya open source. Kemudian protected. Selanjutnya default. Nah, ini juga sering kalian lihat pada pengaturan handphone misalnya atau pengaturan yang lain dibuat secara default. Artinya sesuai dengan pembuatan pabrikannya. Kemudian default merupakan default access modifier yang tidak menggunakan keyword. Itu dia. Public, privat, dan protect di sini merupakan access modifier tipe akses yang secara eksplisit harus dituliskan. Kemudian hak akses pada default. Hak akses pada default di sini hanya kelas dalam pack yang sama yang memiliki akses ke kelas variabel dan metodenya. Jadi tidak ada keyword bagi modifier default-nya juga. Nanti contohnya bisa kalian buat di sini ya. Jadi ini maksudnya public class student record. Berarti judul yang kalian buat nanti yaitu namanya student record. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya. Di sini huruf besar, di sini huruf besar. Jadi harus sama. Kalau di penyimpanannya huruf kecil, maka yang ini juga harus huruf kecil. Ya, mengerti? Kemudian, Ya, Pak. maksud arti dari garis 2 ini, inilah namanya judul yang akan kalian buat programnya. Misalnya ini integer name. Nah, integer itu apa? Integer itu adalah tipe datanya si name. Nah, jadi maksud program ini yaitu untuk akses default ke instance variabelnya. Itu dia. Kemudian untuk program yang di bawah ini, nah, di sini di garis bawah, di garis apa? Garis 2, garis miring 2 kali. Di sini akses default ke metodenya. Jadi apa saja programnya yang digunakan pada akses default ke metode. Sini ada get name dengan tipe data string. Kalau tadi name-nya
bertipe integer, pada get name dia bertipe string. Kemudian return lah si name-nya. Itu dia. Ini tadi ya. Hak akses publik mungkin. Kemudian kita masuk ke hak akses protected. Apa saja yang dibahas di sini pada akses protected? Di sini anggota kelas hanya dapat diakses oleh metode dalam kelas dan subkelas dari si kelas itu. Jadi keywordnya pada programnya dia itu menggunakan kata protected. Nah, bisa kita lihat bedanya. Di sini dia menggunakan protected. Nah, ini. Protected integer name. Kalau tadi apa? Kalau tadi bukan protected. Kita naik ke atas dulu. Kalau tadi menggunakan kata public. Karena materinya tentang hak akses publik. Kemudian kalau tentang protected, maka di sini yaitu protected yang digunakan. Jadi di sini nanti kalian buat namanya juga student record. Ini dia. Jadi tujuannya di sini public class student record. Jadi ini memanggil nama yang kalian simpan. Sebentar ada yang masuk. Kemudian ada akses default ke metode. Ini dia. Apa saja programnya? Programnya sama seperti yang tadi, tetapi di sini menggunakan protected. Kalau yang tadi programnya menggunakan public kan, public string get name. Tetapi di protected dia menggunakan protected, yaitu protective string name, string get name, kemudian return name. Itu dia. Kemudian hak akses private. Nah, jadi ini programnya juga hampir sama, cuman bedanya dia depannya menggunakan private. Jadi maksudnya di sini anggota kelas hanya dapat diakses oleh kelas yang mereka definisikan di dalamnya. Itu dia. Berarti yang hanya menggunakan kata private. Ini dia program. Jadi tadi sama, penamaannya juga nanti student record, kalian simpan yang ini. Ini student record. Nah, kemudian bedanya yang tadi di sini public, kemudian protected, selanjutnya di sini adalah private. Nah, kalau yang lainnya sama, name dengan tipe integer. Kemudian untuk akses defaultnya juga bersama. Kalau yang tadi di sini public, kemudian protected, selanjutnya private. Private string get name. Nah, get name-nya bertipe string, kemudian return name. Jadi perbedaannya yang itu aja. Oke. Bagaimana? Ada mau ditanya? Ziwon, Vanessa, Setu, Rohit, Radi yang baru masuk. Dari mana Radi tadi? Radi dari mana tadi? Baru nyampe. Halo Radi, kerja? Sibuk kerja? Wah, bagaimana yang lain? Ada pertanyaan? Setu, Vanessa? Mungkin si Rohit, si Radi lagi sibuk mencari apa nih? Mencari sebongkah berlian. Enggak ada, Pak. Enggak ada, kita akhiri aja.
Sudah kalian isi absen? Udah, Pak. Udah, Pak. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, dipelajari yang perbedaan si public tadi, kemudian si protected tadi, kemudian sama si privat tadi. Ya, kalian paham ya? Bedanya yang tadi, yang tiga huruf itu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita Baik, Pak. akhiri aja. Jangan lupa isi absensinya. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Sore, Pak. Sore, Pak.